adik-adik yang cerdas dan penuh semangat. Selamat datang di cerita kita hari ini. Kali ini kakak akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari Jawa Barat. Legenda ini sangat terkenal. Namanya adalah legenda Telaga Wana. Nah, duduk yang nyaman ya, karena kita akan berpetualang ke zaman dahulu kala di sebuah kerajaan yang megah dan indah. Yuk kita mulai ceritanya. Dahulu kala, di sebuah daerah di Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang sangat makmur dan sejahtera. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Rakyat hidup dengan damai dan segala kebutuhan mereka selalu tercukupi. Sang raja dan ratu sangat dicintai oleh rakyatnya karena mereka memang memikirkan kesejahteraan kerajaan. Namun, di balik kemegahan dan kebahagiaan itu, ada satu hal yang membuat raja dan ratu bersedih. Meskipun sudah lama menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap hari, mereka berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang putra atau putri yang bisa menjadi pewaris tahta kerajaan. Doa mereka akhirnya terkabul. Suatu malam, setelah bertahun-tahun menunggu, seorang putri yang cantik jelita lahir di kerajaan tersebut. Raja dan ratu sangat bahagia. Begitu pula seluruh rakyat kerajaan. Mereka merayakan kelahiran sang putri dengan pesta besar selama 7 hari 7 malam. Sang putri tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan baik hati. Ia diberi nama Putri Gilang Rukmini. Rakyat kerajaan sangat menyayanginya karena ia selalu bersikap ramah kepada semua orang. Meskipun Putri Gilang Rukmini sangat cantik dan baik hati, ia juga memiliki sifat yang kurang baik. Karena sejak kecil selalu dimanjakan, ia tumbuh menjadi anak yang mudah marah dan sering meminta sesuatu yang berlebihan. Suatu hari di sebuah taman, Putri Gilang Rukmini melihat seorang pelayan yang tak sengaja menjatuhkan keranjang bunga. Sang putri pun memarahi pelayan tersebut. Ya, jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, Putri Gilang Rukmini tidak segan-segan memarahi orang-orang di sekitarnya. Namun, karena sangat mencintainya, raja dan ratu selalu memenuhi segala keinginannya. Suatu hari, ketika sang putri berulang tahun yang ke-17, raja dan ratu bertanya apa yang diinginkan oleh Putri Gilang Rukmini. Sebagai hadiah, sang putri merenung sejenak. Kemudian berkata, "Ayah, ibu, aku ingin sebuah kalung yang terbuat dari permata dan emas. Kalung itu harus sangat indah dan tidak ada duanya di dunia ini."
Raja dan ratu terkejut mendengar permintaan sang putri karena permintaan itu sangat sulit dipenuhi. Namun mereka tidak ingin membuat putri mereka sedih, maka raja memerintahkan semua ahli perhiasan di kerajaan untuk membuat kalung yang paling indah bagi sang putri. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Raja dan ratu memberikan kalung yang sangat indah kepada Putri Gilang Rukmini. Kalung itu bersinar gemerlap, terbuat dari permata dan emas murni, sangat cocok dengan kecantikan sang putri. Namun, dalam kebahagiaan itu, tiba-tiba saja kalung tersebut terlepas dari leher sang putri dan jatuh ke tanah. Kalung itu tergelincir dan menghilang entah kemana. Putri Gilang Rukmini sangat panik dan menangis sejadi-jadinya. Putri Gilang Rukmini sangat marah karena kalung kesayangannya hilang. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu dan mulai marah-marah kepada semua orang di sekitarnya. Raja dan ratu berusaha menenangkannya, tetapi putri mereka tidak mau mendengar. Amarah sang putri semakin memuncak. Ia merasa sangat kecewa dan marah kepada orang-orang yang tidak bisa menemukan kalungnya. Akhirnya, dengan air mata yang terus mengalir, Putri Gilang Rukmini berlari keluar dari istana menuju ke hutan di sekitar kerajaan. Putri Gilang Rukmini berlari tanpa henti hingga ia tiba di sebuah danau kecil di tengah hutan. Di sana, ia duduk di tepi danau dan menangis sejadi-jadinya. Air matanya mengalir deras dan anehnya air mata itu berubah menjadi berwarna-warni. Putri Gilang Rukmini yang berwarna-warni mengalir ke danau dan seketika itu juga danau kecil tersebut berubah menjadi telaga yang indah dengan air yang berwarna-warni. Telaga itu pun dikenal sebagai Telaga Warna. Namun sayangnya sang putri tidak pernah kembali ke istana. Ia menghilang bersama air mata yang berubah menjadi telaga. Adik-adik, begitulah cerita legenda Telaga Warna. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa sifat yang berlebihan dan terlalu memanjakan diri dapat membawa kita kepada kesedihan dan penyesalan. Sebaiknya kita belajar untuk bersyukur dan tidak mudah marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena tidak semua hal yang kita anggap baik untuk diri kita itu baik juga menurut Allah. Bisa jadi hal yang tidak kita dapatkan hari ini karena Allah sedang mempersiapkan hal lain yang jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan menjadi anak-anak yang baik hati, sabar, dan penuh rasa syukur.
Sampai jumpa di cerita berikutnya adik-adikku cinta. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share juga video Kak Salma. Sampai jumpa lagi di dongeng berikutnya. Dadah.